Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Kembali lagi dengan saya Pak RT 13. Malam ini saya akan membawakan sebuah tajuk siapakah beliau dalam perspektif sebagai warga, sebagai ya macam-macam. Banyak profesi beliau yang sangat bisa jadi contoh bagi anak-anak muda ke depannya, bagaimana untuk menjadi sukses. Mari kita temui beliaunya. Selamat malam Pak Gogo. Selamat malam Pak RT, semangat. Semangat Pak Gogo. Ini saya kalau manggil Pak Kuku enak ini, Mas Bro aja ya. Bro. Gini Mas Bro. Profil sekolah di mana dulu Mas Bro? Sekolah dulu bareng Pak RT dulu saya. Jadi saya kelahiran asli Bondowoso, kemudian TK-nya TK Atakwa, SD-nya bareng Pak RT di Dabasa 1, lanjut SMP 1 Bondowoso, kemudian SMA 2 Bondowoso, kemudian kuliahnya saya kuliah di Teknik Sipil Bandung S1, kemudian S2-nya lanjut di Manajemen Proyek MMT ITS. Berarti S2 ya Om Bro? S2. S2. Sekolahnya beda-beda, satu di Bandung, satu di Surabaya. Kenapa begitu Om Bro? Kenapa? Ya, karena waktu itu mau kuliah di Bondowoso kok masih belum ada universitas yang baik di Bondowoso. Oh gitu, ya, jadi harus keluar kota. Kenapa harus nyebrang Om Bro dari Bandung terus ke Surabaya? Oh iya, ya, ini ceritanya. kenapa? Karena menikah Jadi, atau gimana itu? Dulu waktu kuliah di Bandung itu banyak teman-teman lulusan ITB itu yang ingin melanjutkan ke Jerman. Kenapa melanjutkan ke Jerman? Pertama, pendidikannya bagus. Kedua, sekolahnya gratis di Jerman itu. Hanya kita berusaha mencari beasiswa untuk biaya hidup. Jadi waktu kuliah di Bandung saya sudah kursus nih bahasa Jerman ini. Ya. Kursus bahasa Jerman sampai bahasa Inggrisnya jadi kacau gara-gara belajar bahasa Jerman. Tetapi karena waktu lulus diminta orang tua untuk kembali ke Bondowoso, meneruskan usaha orang tua dan membesarkan usaha keluarga, akhirnya ya saya harus kembali ke Bondowoso. Gara-gara bahasa Jerman, bahasa Inggrisnya kacau, sekarang bahasa Jermannya juga lupa. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Jerman sama-sama lupa ini sekarang. Berarti kalau ditanyain bahasa Jerman itu selamat malam tuh apa Om Bro? Selamat malam, Guten Nacht. Wah, masih ingat kan begitu. Tinggal aja bicara-bicara lagi sama orang Jerman itu. Bisa. Nah, terus Om Bro, apa sih yang jadi bedanya antara ITB sama ITS itu? Ini kan sama-sama kampus ini ya. Sama-sama teknik, tapi waktu saya masuk pertama di ITB itu passing grade-nya dulu kan pakai UMPTN ya. UMPTN itu pakai tes passing grade-nya itu termasuk yang paling tinggi. Jadi favorit dan otomatis menurut ratingnya paling bagus. Jadi saya memilih ITB. Cuma berikutnya setelah saya kembali ke Bondowoso, meneruskan usaha keluarga, juga mulai membangun usaha sendiri, saya ingin tetap melanjutkan pendidikan saya di jenjang S2. Kalau mau kembali ke Bandung otomatis jaraknya yang cukup jauh sehingga tidak bisa menghandle pekerjaan yang ada di Bondowoso. Jadi saya putuskan untuk memilih yang dekat ya, baik itu Malang atau Surabaya. Tapi waktu itu waktu pameran pendidikan itu saya melihat di ITS itu ada yang sesuai dengan minat saya, akhirnya ya ngambil di ITS. Berapa tahun yang di ITS-nya Om Bro? Di ITS sebenarnya kalau kuliahnya 2 tahun selesai. Cuma waktu itu saya membuat tesis itu sambil bekerja. Jadi itu yang agak lama. Kira-kira saya menyelesaikan tesis itu paling lama itu. Jadi kira-kira 2,5 tahun itu baru selesai. Jadi kalau masa studinya cukup 2 tahun, tapi karena tesisnya itu dikerjakannya sambil bekerja, akhirnya sering ya lupa, sering tidak dikerjakan. Akhirnya waktu yang ini kan jadi pelajaran juga bagi anak-anak saya dan bagi masyarakat RT 13. Kalau waktu kuliah berusaha cepat diselesaikan
ya tugas-tugasnya sampai ke skripsi maupun disertasi. Karena kalau sudah lulus atau sudah kerja itu asik sama kerjanya, jadi lupa menyelesaikan kewajibannya. Berarti ada faktor money juga ya? Oh buat iya, ini. karena kalau kerja dapat uang, kalau menyelesaikan tugas dapat nilai cuma 1 kali gitu kan. Nah, kan begitu. Jadi nggak ada keinginan untuk jadi nambah lagi Mas Bro-nya ini ke S3? S3 ya, ada kepikiran untuk belajar S3 lagi karena kita harus menuntut ilmu setinggi langit sampai ke negeri Cina. Tapi melihat dengan kesibukan dan aktivitas, saya masih nyari momen atau waktu yang tepat untuk melanjutkan S3. Asli putra daerah. Asli putra daerah. Terus tiba-tiba kuliah luar kota. Jauh. Kan begitu, Iya, iya. ke Bandung. Terus balik Bondowoso karena ada faktor perusahaan yang harus ditangani. Iya. Ilmu apa yang didapat di ITB itu yang bisa membuat sukses perusahaan sekarang? Ya. Kalau ilmu kebetulan memang kan dulu sebelum di DPRD usaha orang tua ini memang di bidang konstruksi. Jadi kuliahnya juga memang bidangnya konstruksi, tetapi berjalannya waktu ternyata usaha keluarga itu tidak hanya di bidang konstruksi. Jadi malah konstruksi sekarang sudah mulai ditinggalkan, jadi usahanya di bidang bahan bakar, di Pertamina, kemudian di perhotelan dan lain-lain. Kalau waktu sesuai dengan bidang awal konstruksi, tentu ilmu-ilmu di teknik sipil semuanya berguna. Perhitungan struktur, manajemen dan lain-lain sangat berguna. Tetapi perlu dipahami bahwa kita berkuliah atau belajar di kuliah itu memang tidak semua ilmunya kita gunakan saat bekerja, tetapi di sana kita belajar pendewasaan diri, belajar menghadapi masalah, kemudian belajar bagaimana manajemen waktu, ya jadi lebih dewasa dalam melaksanakan tugas-tugas. Meskipun kadang kan ada nih yang lulusan pertanian, loh kok lulusan pertanian tapi kerjanya di bank gitu ya, Betul, atau betul, Mas betul. Bro lulusan ekonomi. Oh cocok kalau di Cocok bank di ya, bank nggak gitu. bisa disalahkan. Kan ada lulusan pertanian kerja di bank gitu, ada yang lulusan apa gitu, kadang nggak nyambung kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya memang ilmu yang dipelajarinya tidak linear, tapi kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam mengambil keputusan itu bisa didapat dengan kita belajar di bangku kuliah. Bangku kuliah. Jadi Ya. ibaratnya jauh dari orang tua ini buat mandiri ya. Ya, buat mandiri. Salah satunya itu begitu. juga. Ya. Terus habis itu cara bertahan hidup di kota Ya, besar. cara Kan bergaul, begitu. bertahan hidup kan banyak pengaruh-pengaruh ya. Ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Itulah. Oke Om Bro. Kalau waktu di Surabaya itu PP Sabtu Minggu atau berapa hari sekali Ya. Surabaya kan Di begitu. Surabaya itu ya salah satu keputusan ngambil di Surabaya, pertama jaraknya yang dekat, kemudian ya relatif dekat ya. Kalau yang dekat sekali saya lihat pas Inggrisnya untuk bobot universitasnya kan kurang. Jadi saya milih ke ITS, jaraknya lumayan bisa ditempuh. Kemudian saya mengambil waktu itu ada kelas eksekutif. Jadi masuknya itu Senin, Selasa, Rabu. Senin Selasa Rabu. Ya, jadi saya pikir hari Kamis, Jumat, Sabtu saya bisa fokus di Bondowoso untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di Bondowoso atau pekerjaan yang untuk usaha keluarga. Senin, Selasa, Rabu saya fokus di kampus. Jadi 3 hari di Surabaya, 4 hari di Bondowoso. Tapi sebenarnya bukan 4 hari ya, karena ada perjalanan setengah hari, 3 hari di Surabaya, 3 hari di Bondowoso. Perbedaan yang mencolok antara ITS dan ITB itu di pergaulannya atau tingkat apanya, dosennya gimana gitu Om Bro? Ya sebenarnya sama aja ya, tiap kampus punya karakter sendiri, kemudian tiap wilayah itu baik Bandung maupun Surabaya itu punya karakter sendiri. Tapi yang sangat dirasakan itu bahwa kalau di S1 itu rata-rata kan fokus Skripsi. bukan fokus Gimana? belajar, fokus Fokus kuliah. belajar, Kan fokus kuliah. lulus SMA fokus belajar, ya ada yang nyambi-nyambi sambil ngajar. Dan sambil ngerjakan proyek apa ada. Tapi kalau S2 rata-rata teman-teman saya di S2 itu sudah kerja semua. Jadi pola pikirnya berbeda, cara
pergaulannya juga berbeda dengan S1 ya, itu yang membeda, banyak sekali kelihatan berbeda antara S1 dan S2. Gitu. Kalau lingkungan ya beda memangnya, Surabaya panas, kemudian lebih lebih padat atau lebih ramai gitu. Kalau di Bandung kan lebih adem gitu. Itu masalah cuaca atau tempat ya, lingkungan. Berarti kalau secara kualitas ya enggak jauh beda lah. Jauh beda. 11-12 kan Ya. begitu. Bagaimana kita bisa, ya tempatnya mungkin berbeda, tapi bagaimana kita memaksimalkan kemampuan kita di tempat belajar kita. Lulus terakhir S2 tahun berapa, Om Bro? Lulus S2 berarti tahun berapa ya? Saya kok lupa juga nih tahunnya. Ya perkiraan tahun 2008. 2008, sekitar 2008. Enggak, 2005 baru masuk 2 tahun, 2007. 2009 atau 2010. Sudah Iya, ya. lulus. Terus di waktu ngambil S2 itu, Om Bro ya, mohon maaf, udah ketemu jodohnya enggak? Jodoh belum. Yang sekarang ini ya, mantan pacar yang sekarang belum. Iya, betul itu Ya, begitu. belum Nah, ketemu. belum ketemu. Jadi Belum ketemu. selesai S2-nya, terus baru ketemu jodoh. Selesai S2-nya lanjut kerja, pulang kerja di sini, ya ngerjakan perumahan di Jember, kemudian kebetulan mantan pacar ini juga orang Jember, dikenalkan sama saudara, akhirnya ya ketemu. Jadi prosesnya itu bukan ya Om Bro ya, kayak tatapan mata gitu. Jadi prosesnya ada yang kenalin. Ada ya. yang kenalin, ada nyomblangin macomblangnya, ya, ya, ada macomblangnya. betul. Itu waktu ketemu sama mantan pacar dan sekarang jadi istri itu gimana? Ada chemistry-nya enggak waktu itu? Ya kalau saya menilai kalau laki-laki nih ya, Pak. Gimana? Mas Bro kan laki-laki, kan mesti yang dilihat kan Iya, betul. fisik dulu ya. Pasti Ya, itu. itu ya. Ah. Oh, sama berarti ya. Nah, sama. Itu Dikenalin 99% ya, itu. dikenalin, lihat fisiknya, oh masuk ini kan. Nah. Ya, kalau chemistry-nya kan belum bisa langsung muncul, ini harus ada komunikasi, adaptasi dan lain-lain ya. Jadi prosesnya Mas Bro Kuko ini lewat comblang. Mak comblang. Jadi bukan ketemu kayak di sinetron atau Nah, drama bukan. Korea kan begitu. Karena ya? waktu itu memang fokus kerja, Oh. bangun perumahan, kemudian ya jarang ada waktu untuk bermain-main gitu loh. Artinya nongkrong-nongkrong apa kan jarang. Jadi Gitu. lebih fokus di pekerjaan. Kalau tidak ada mak comblang tentu akan lama ini prosesnya. Oh, lama ya. Jadi harus ada mak Jadi comblang. pakai ta'aruf juga tuh. Gimana? Ta'aruf juga enggak itu? Ya tentu ada masa pengenalan, tapi karena fokusnya kemarin itu sudah memang mencari pasangan hidup, bukan untuk pacaran atau berteman atau teman tanpa titik Ikatan. atau ikatan dan lain-lain. Jadi memang fokus pertama kali kenal sudah tujuannya adalah untuk menikah. Jadi perkenalannya cukup singkat, mungkin sekitar 2 bulan mungkin, kemudian langsung dilamar, kemudian 1 bulan lagi langsung akad. Jadi pacarannya setelah akad nikah. Pacarannya lah. Ini Islami banget nih. Ini Islami banget. Jadi Ya tapi bukan berarti dulu enggak pernah pacaran juga, coba. Oh begitu ya. Lama-lama, Itu ya. kalau dibahas di sini nggak enak itu. Iya. Nggak perlulah kita bahas. Itu kan ini. buka itu cerita lama ya. Cerita lama itulah. Yang penting kan bahwa ukuran jaminan untuk menikah itu bukan hitungan bulan atau tahun ya. Iya. Untuk menemukan sosok seorang istri. Iya. Terus waktu itu doa enggak Om Bro dapetin istri ini? Ya pasti berdoa mau setiap Gimana hari doanya? berdoa. Biar dibagiin sama anak-anak ini apa cara doanya? Ya kalau saya doanya pakai bahasa Indonesia, bagaimana mendapatkan jodoh yang baik, kemudian putra-putranya juga putra yang baik, diberikan jalan, diberikan kemudahan, dijauhkan dari orang-orang yang jahat gitu. Jangan-jangan kita deketin mencari pasangan hidup dideketin oleh orang yang berniat jahat, kan bisa juga. Oh begitu. Jadi ini tips untuk milih pasangan hidup itu doa. Doanya. Doa dan usaha. Kalau cuma doa saja Oh, kan begitu. nggak keluar rumah, nggak ketemu nanti. Doa dulu baru usaha, kan begitu. Iya, doa Ya. dan usaha. Jadi bahwa pendidikan itu penting karena nantinya bisa menentukan untuk jodoh kita. Karena kan rata-rata mohon maaf
orang berpendidikan tinggi rata-rata dapin jodohnya ya sama paling tidak. Gimana Ya. itu? Gimana tuh Mas Bro? Kalau saya berpikirnya gini ya, tidak harus sama, tapi kemungkinan besar orang terdekat kan ya. Kalau kita kuliah, seandainya kuliah di Bandung, kemudian bergaulnya dengan teman-teman kuliah Bandung, kemungkinan besar ya. Seperti saya, buktinya jodohnya bukan orang Bandung atau orang kuliah iya, nah itu ya. Makanya kan begitu. Kemungkinan besar adalah teman-teman saya banyak yang satu jurusan menikah, ada yang beda jurusan. Artinya semakin banyak kita bergaul, meluangkan waktu di lingkungan itu, kemungkinan besar jodohnya ada di sana. Kan akan sulit ini ya kalau kita pingin punya jodoh orang Jakarta ini, tapi kita tinggalnya di Bondowoso terus gitu ya, nggak pernah healing atau jalan-jalan kemana, kan sulit ya. Kalau sekarang mungkin iya ada apa sekarang ya, ada Instagram, ada Facebook. Zaman kita kan nggak ada. Nggak gitu. ada. Jadi memang Jadi kita harus posisi menentukan jodoh. Nah, posisi kalau di ujian posisi menentukan prestasi. Nah, ya. ini posisi menunjukkan itu Jodoh, dengan ya. jodoh kan begitu ya. Alhamdulillahnya kan dari perjalanan hidup sampai menemukan pendamping hidup ini, bahwa ujung-ujungnya ya bahasa sederhananya ya balik Bondowoso kan Iya, begitu. kembali membesarkan kota kelahiran. Dari, Atau besar di kota kelahiran ya, sama saja. Membesarkan dan besar di kota kelahiran. Betul. Nah, habis itu putra berapa saat ini, Mas Bro? Saya putra masih tiga putra. Satu putri, dua putra. Tingkatan pendidikannya? Yang putri yang pertama kelas 2 SMP, kemudian anak keduanya kelas 5 SD, dan yang terakhir kelas 2 SD. Nah, ini kan bicara agak lebih dalam nih Mas Bro. Didik anak ya apa sih? Kalau didik anak gimana ya? Kalau kita sebenarnya mengalir saja, hampir kita memahami perilaku anak. Jadi kalau saya belajarnya begini, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi saya kalau belajar ya, kalau masalah belajar, kalau saya bisa ngajari, saya akan ngajari. Tapi kalau saya sudah tidak bisa, saya akan mencari guru terbaik untuk anak-anak saya. Iya, karena kan kita sadarin di posisi sekarang Bondowoso itu bukan Bondowoso di zaman kita. Iya. Jadi ini kan juga harus dibagi tips antara Mas Bro yang sibuknya luar biasa, istri juga sebagai dokter. Nah ini kan ada tips yang paling khusus dah, sederhana buat para orang tua kan begitu. Jadi anaknya ndak bandel lah. Ya, jadi pertama saya bersyukur tinggal di Bondowoso ini yang pergaulannya saya anggap cukup baik dibandingkan kota-kota besar yang terlalu banyak pengaruh yang kurang baik. Di Bondowoso ini rata-rata masyarakatnya atau anak-anaknya juga kenakalannya tidak terlalu tinggi, jadi kita untuk mendidik anak kita lebih mudah. Kedua, kita harus meluangkan waktu ya dengan anak-anak saya, anak-anak kita. Jadi mendengarkan ceritanya mereka, kemudian keluhannya mereka. Ya kadang saya sampai sekarang ini masih sering istilahnya gulat ya, kalau sama cowok-cowok gulat, kalau sama yang cewek itu ya ya kayak adu argumen gitu ya. Bukan gulat. Gulat gitu oh main, ya. jadi gitu ya. Harus main. Sama yang perempuan juga sama, gulat, peluk-peluk itu biasa. Jadi tidak ada jadi batas ya. Anak itu jangan sampai merasa kehilangan ya sosok orang tua, baik sosok ibu atau sosok ayah. Jadi kalau anak sering kita ajak ngobrol, kita peluk, dia tidak akan mencari pelukan di luar rumah gitu loh. Kalau sudah besar ya nggak apa-apa ya. Kalau masih kecil nyari pelukan di luar rumah kan belum waktunya. Jadi kita peluk di rumah, biar di luar dia tidak mencari. Jadi simpel banget ya. Iya. Jadi hanya butuh kita dengerin anak-anak kita, kita peluk. Jadi hal sederhana. Dan ini tidak perlu hal-hal yang bahasa psikologinya itu wow kan. Jadi sebenarnya tinggal, karena kan kita sudah dibekali dibekali oleh Yang Kuasa, oleh Tuhan itu dibekali pengetahuan, perasaan, semua panca indera ini, tinggal kita bagaimana mau memikirkan atau mau mendengarkan anak-anak kita. Mendengarkan itu bukan hanya pakai
telinga ya, mendengarkan itu melihat tingkah lakunya, pakai perasaan, pakai mata. Jadi bahasanya quality time. Ya, quality time. Walaupun sesibuk apapun, ya, saya masih meluangkan nonton bareng, main bareng gitu. Keluarga nomor satu. Ya, keluarga nomor satu. Kan begitu. Terus gimana perusahaan Om Bro? Ketika Om Bro ya, mohon maaf bukan mulai dari nol ya, meneruskan bahasanya sampai merintis perusahaan sendiri, itu gimana Om Bro? Ya, jadi kalau perusahaan, saya merasa beruntung sekali lagi, saya dilahirkan di keluarga pengusaha, kemudian punya privilege, artinya hubungan orang tua dengan perbankan, hubungan orang tua dengan mitra-mitra kerjanya itu sudah terbangun. Jadi saya tinggal meneruskan, tetapi kadang mungkin ini yang dinilai orang, mungkin fasilitas itu diberikan secara luas tidak. Jadi seperti perusahaan ini, perusahaan diberikan kepada saya dari orang tua itu juga mengikuti aturan usaha, jadi tidak dibuat sistem kekeluargaan, bukan jadi ya. Tetap ya, kalau saya butuh modal, orang tua ya hitungan bisnis ya, bisnis gitu bagi hasil atau bayar bunga jadi tidak ada istilahnya nyok. Gitu saya ingin membangun Pujasera di Kota Kulon, lahannya punya orang tua, bayar sewa tanah. Saya membangun Hotel Ebis di Jember, saya membangun dengan uang saya sendiri, ya bukan uang saya ya, modal di bank juga ya, muter itu, kemudian tanahnya karena punya orang tua ya bayar sewa gitu. Jadi untuk orang-orang yang punya privilege ya. Ya, privilege itu ada karena sudah dibangun oleh orang tua, hubungan itu kan justru itu sebenarnya nilainya yang paling mahal, karena kalau kita berhubungan dengan mitra, dengan perbankan, itu mesti dilihat latar belakangnya, bagaimana orang tuanya. Nah itu yang memudahkan saya untuk melanjutkan, tapi jangan sampai privilege itu disalahgunakan. Jadi begitu kita dipercaya bank, kemudian kita tidak membayar pinjaman atau asuransi sesuai dengan waktunya, tentu akan mencederai atau merusak nama baik kita. Nah, perusahaan yang dirintis sendiri itu apa awalnya Om Mas Bro? Awalnya saya bekerja di keluarga atau di orang tua, baik itu konstruksi, perumahan, kemudian bantu di bidang SPBU dan banyak masih yang lainnya, termasuk apotek dan lain-lain. Kemudian karena sudah berkeluarga, merasa bahwa punya kewajiban selaku kepala keluarga. Artinya ya dengan bekerja di perusahaan keluarga atau orang tua juga bisa memberikan nafkah ya, tapi kita kan ingin mandiri lah, terlepas. Jadi waktu itu pertama kali saya bangun Hotel Ebis. Jadi itu berawal dari kos-kosan yang dibangun oleh orang tua, yang umurnya waktu itu kira-kira sudah 8-10 tahun. Kos-kosan itu ya sudah banyak bocor, banyak saluran yang harus diperbaiki, baik di dalam dinding maupun yang di luar. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengelola, dan karena kan kos-kosan itu ada income-nya ya tiap bulan. Saya memberanikan diri, saya kelola kos-kosan ini dengan income seperti biasanya, tapi tidak jadi kos-kosan lagi karena sudah banyak yang harus diperbaiki. Saya renovasi dengan memberanikan diri meminjam uang dari bank, dan ya terwujudlah hotel yang ada di Jember itu. Itu kan ibaratnya dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Itu perjuangannya gimana Mas Bro? Selain kita bicara bunga bank gitu ya, atau bank kan gitu, kan pasti sebagai pengusaha untuk memulai dari angka 1 itu susah kan begitu ya. Seperti sebelumnya sebelum saya mendirikan hotel itu, saya coba coba dipercaya sama orang tua untuk menangani sebuah perumahan. Tapi sama, perumahan itu bukan tanahnya atau anunya dibelikan oleh orang tua kemudian suruh jalan, tidak. Jadi orang tua memfasilitasi kepada bank
untuk meminjam sejumlah modal, kemudian modal itu dibelikan tanah, kemudian saya disuruh ngelola. Jadi dibelikan tanah, disuruh ngelola, jadi cicilannya, pokoknya semua dibayarkan oleh pengelolaan itu ya, karena itu masih baru pertama kali lulus mungkin dapat berapa bulan langsung 6 atau 8 bulan langsung dicobalah kepercayaan itu ya, ternyata memang tidak mudah. Akhirnya beberapa rumah sudah terjual, utangnya pokoknya tidak berkurang ya, hanya untuk nutupi angsuran. Akhirnya diambil alih, take over oleh orang tua, bisa berjalan lagi. Akhirnya wah, ini kayaknya memang harus memulai usaha lain yang tidak sejenis atau mungkin sejenis, mungkin lokasinya atau caranya yang memang saya bisa menguasai. Jadi hotel itu saya mulai karena waktu menjalankan usaha-usaha orang tua, kita punya punya waktu untuk bertemu mitra-mitra, bertemu orang-orang. Akhirnya waktu itu saya bertemu seorang manajer hotel, bercerita tentang bisnis hotel, sering komunikasi, akhirnya memberanikan karena ada gambaran dari silaturahmi itu. Nah, silaturahmi. Jadi dari silaturahmi memperluas rezeki. Betul. Jadi silaturahmi itu kita jangan membatasi, sudah siapa saja silaturahmi. Suatu saat di dalam silaturahmi itu pasti ada jalan yang akan kita lewati. Nah, dari EBIS, sarjana teknik ngelola hotel, ini kan jauh, ya jauh. Harusnya bangun konstruksi begini-begini, ini harus memanage sekian karyawan, memanage bagaimana tamu datang, kan begitu. Itu kan apalagi terletaknya bukan di Bondowoso, itu kan menyita waktu sekali. Nah itu gimana dari menjaga kesehatan, terus ketika harus di Jember itu harus berapa jam, itu gimana itu Mas? Ya. Jadi pertama seperti tadi yang diungkapkan di awal, bahwa saat kita kuliah kita mendapatkan ilmu di bidang atau di fakultas yang sesuai dengan kita pelajari. Kebetulan sebelum hotel itu ada kan tentu ada tahap pembangunan. Saya ahli di bidang konstruksinya. Jadi itu enaknya kalau kuliah di teknik sipil itu sudah mau usaha apa kan harus bangun dulu ya, kecuali bangunannya sewa ya. Bangunan sewa tuh. Jadi ilmu saya dimanfaatkan di sana. Pondasinya udah ada. Jadi dimanfaatkan agar bangunan itu efektif, kuat, fungsional dan lain sebagainya, itu kita gunakan. Kemudian setelah konstruksi jadi dengan segala utilitas yang ada, tentu perlu manajemen. Nah, ini kan perhotelan saya tidak pernah belajar, tapi kan saya tidak perlu mengerjakan ini sendiri. Saya punya sahabat yang namanya Pak Arifin, itu manajer hotel. Saya kontrak dengan dia untuk dari awal, setup dari awal sampai dari rekrutmen karyawan, nyiapkan SOP dan lain sampai berjalan, itu dibantu oleh beliau. Jadi itu kalau pengusaha enaknya, kalau mau usaha kuliner tidak perlu bisa masak sendiri. Kalau mau buat usaha hotel tidak perlu bisa perhotelan sendiri. Jadi hanya kita bagaimana mencari partner atau SDM yang mumpuni untuk menjalankan itu. Nah, untuk bicara SDM kan begitu ya. Itu kan butuh namanya HRD ya. Nah, ini Pak Arif ini nih yang pegang atau gimana? Ya, kalau HRD itu kan di semua perusahaan ada, tapi kalau perusahaannya besar memang ada divisi khusus ya. Tapi kalau usaha-usaha yang sifatnya masih kecil atau menengah itu biasanya dirangkap oleh manajer. Jadi Pak Arifin ini juga selaku HRD, jadi beliau yang memang sebenarnya pengalamannya dari bawah ya. Beliau itu pernah jadi office boy, pernah jadi resepsionis, termasuk rekrutmen karyawan itu pernah. Dan juga saya dampingi agar saya juga sedikit belajar dan sedikit bisa menilai orang-orang yang akan bekerja di perusahaan saya. Jadi ibaratnya kita itu jangan buka satu bidang itu, paling tidak kita cari saripatinya ya. Ya, intinya kan itu ya.
Jadi pengusaha itu kalau di awal harus paham tentang saripatinya jadi pengusaha seperti Ya, apa. Kan tidak perlu menguasai semua, tapi harus menguasai yang pokok-pokok atau saripatinya itu. Berarti kebanyakan di praktek lapangannya nantinya seorang pengusaha itu. Karena kalau kita mau jadi pengusaha nanti di lapangan harus mengejar kesempurnaan, ya nggak jalan-jalan nanti. Jadi kita jalankan dulu, pasti ada kekurangan nanti kita evaluasi, kita perbaiki. Ada kekurangan lagi, evaluasi, perbaiki. Nah, Ebis ini sudah sekian tahun berdiri. Terus lanjut yang sekarang bisnis yang baru, kan begitu. Nah itu ngontrolnya gimana? Apalah by data atau sekali-sekali sidak atau gimana itu? Jadi terus terang kalau hari-hari terakhir ini karena ada kesibukan di DPR, memang sangat jarang sekali melakukan sidak. Jadi kita kadang-kadang tapi masih tetap kita datang ke sana sambil melihat-lihat. Kita karena sistemnya sudah dibangun ya, kita melihat dari laporan yang ada. Tapi sebenarnya tetap perlu sidak itu karena laporan kan hanya di atas kertas ya. Kita kadang realitasnya itu perlu didatangi secara langsung. Tapi akhir-akhir ini jarang memang karena kesibukan di bidang politik ini meninggalkan kesibukan di bidang usaha. Jadi sudah terbangun sebuah sistem di perusahaan. Jadi ibaratnya ketika sistem itu sudah berjalan, bos ini hanya tinggal ngecek saja. Ya, tetap mengontrol ya. Penting sebetulnya. Lebih sering untuk turun ke bawah itu akan lebih tahu kenyataan yang ada di lapangan. Terus untuk anak-anak muda yang coba-coba usaha, lulus SMA, dia mau usaha, itu syarat utamanya uang atau dia nekat atau bagaimana itu? Iya. Jadi kalau ada anak muda yang ingin berusaha, tidak usah coba-coba, jalankan saja. Kalau coba-coba nanti saya nyoba gitu. Namanya nyoba itu kan keyakinannya masih kurang gitu. Jadi kalau ingin usaha ya sudah jalankan saja gitu. Kalau gagal itu biasa. Saya juga ya mungkin antara sukses sama gagalnya kalau dihitung banyak gagalnya. Tapi semakin banyak kita mencoba, 100 kali mencoba gagalnya 70, ada sukses 30. Tapi kalau kita jarang mencoba meskipun suksesnya 9 kali gagalnya sekali ya 30 dibanding 9 masih banyak yang 30. Jadi lebih banyak mencoba kita. Jadi banyak belajar dari kegagalan ya. Ya, tapi kita bukan berarti mencoba ingin gagal ya, menerjuni sebuah usaha yang gagal, tapi kegagalan itu ya bisa terjadi. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat dengan yang namanya gagal. Jadi pesan yang untuk bisa disampaikan ke anak-anak yang milenial atau gen apa Z kan begitu. Kalau kita kan Z, baby boomer, kan itu gen Y. Itu berarti harus lakukan. Ya, lakukan. Usaha dan berdoa ya. Karena kita diturunkan di muka bumi ini tidak disuruh apa, cuma disuruh berusaha dan berdoa. Hasil itu sudah apa katanya? Betul. Yang punya hidup. Terus dari pengusaha, habis itu jadi politikus, akademi, bisnis, sekarang politik. Loncatnya jauh banget nih. Jauh ya? Enggak jauh. Gimana bisa jelasin? Di Bondowoso aja. Enggak, masalahnya ini 3 sektor yang berbeda kan begitu. Sektor Jadi, yang tidak sama ini gitu loh. Ya, kalau di dunia politik itu sebetulnya lagi-lagi memang diarahkan oleh orang tua waktu itu memang aktif di salah satu partai, kemudian waktu saya kuliah S2 tadi kebetulan kan di Surabaya, jadi saya juga dilibatkan meskipun tidak jadi pengurus partai tapi saya aktif di kegiatan-kegiatan partai tersebut. Akhirnya terus-menerus ada pilihan legislatif diikutkan, akhirnya terus terjun sampai sekarang, jadi mengalir. Jadi kalau dalam pemikiran saya begini, kalau kita di bidang usaha atau dunia usaha, kita bisa menghidupi keluarga-keluarga atau orang-orang yang kerja sama kita. Ya, kira-kira kalau saya mungkin karyawan
yang saya pribadi ya, bukan yang keluarga ya, mungkin sekitar 40 orang. Jadi kita bisa menghadapi 40 orang. Di masa-masa tertentu bisa sampai 60, bisa sampai 100 orang. Jadi itu kita bisa memberikan manfaat kepada 100 orang itu maksimal. Tetapi kalau kita di dunia politik, menjadi pemimpin maupun menjadi legislatif maupun eksekutif, itu bisa berpengaruh kepada masyarakat yang kita pimpin. Jadi bisa memberikan dampak positif, bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lebih banyak lagi. Jadi karir politik itu ketika ambil S2? Ketika ambil S2 sambil terjun di politik. Di politik. Ya. Jadi politik itu dari tingkat bawah atau level titipan atau gimana? Malah bukan bawah ya. Ya mungkin disebut bawah ya. Kalau bawah biasanya kan jadi pengurus desa atau apa, enggak. Saya malah enggak jadi pengurus. Jadi panitia. Jadi enggak masuk di daftar pengurus, itu enggak ada. Enggak masuk struktural ya. Enggak masuk struktural. Jadi dianggap bukan pengurus ya, memang bukan pengurus, tapi saya bantu aktif kalau ada panitia rapat apa, nyiapkan apa. Jadi belajarnya itu bukan dari struktural. Bukan dari struktural. Tapi bagaimana Ya terlibat langsung di kegiatan kan begitu. Jadi itu lebih ngena ya. Buat saya ya, mungkin buat beberapa orang terjun dari struktural mungkin bisa lebih dapat juga. Terus habis itu waktu pertama kali nyalon nih, itu ada pikiran kena nggak gitu? Atau kira-kira gimana kan gitu? Gimana? Kalau saya berangkat menjalankan sesuatu harus yakin, meskipun memang waktu itu tidak punya ilmunya, tapi yakin sudah jalan. Karena mau berangkat atau tidak, atau mau nyalon atau tidak, itu dipikirkan di awal. Kalau memang tidak yakin untuk nyalon ya sudah tidak berangkat. Tapi kalau berangkat sudah dipastikan yakin. Jadi yakin, ya itu tadi berkatnya, pokoknya yang penting usaha sama berdoa, hasilnya sudah kita serahkan. Kita kan yang untuk meeting kami itu yang Dewan, alhamdulillah Pak Koko kan begitu ya. Untuk kawan-kawan kita yang coba untuk di 2024 itu, selain yakin, apa yang harus dipersiapkan? Bagi yang mau nyalon ini ya? Iya, bagi yang mau nyalon, kawan-kawan kita yang mau selitingan dengan kami ataupun yang di bawahnya lagi ini, kan apa yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari seperti ini kan begitu? Ya, ya tentunya semua ya, mental ya, materi ya. Tentu kita materi dalam arti bukan untuk politik uang ya, tapi setiap kita bergerak itu membutuhkan biaya. Jangankan mau bikin banner, kita bertamu aja, ada tamu harus dibikinkan bikin teh kayak gini nih, kopi kan, ini kan butuh biaya juga ya, minum dulu. Iya, ini 3.000 loh di luar. Tapi karena ini bentuknya kayak gini ya bisa lebih ini. Jadi butuh biaya. Jadi disiapkan biaya juga, mentalnya untuk bisa terjun ke masyarakat. Jadi mulai dulu, kalau harus apa nanti terlalu banyak yang dipikirkan, tidak mulai-mulai. Terus sudah 2 kali di legislatif. Sampai posisi sekarang Ketua Komisi 4. Apa yang bisa diberikan ke masyarakat menjadi Ketua Komisi 4 ini apa? Kira-kira bisa langsung dirasakan orang-orang kayak kami lah gitu kan gitu. Ya, sebenarnya banyak ya yang bisa kita berikan atau kita perjuangkan saat kita mempunyai jabatan ya. Kalau di ceritanya yang disenangi anak saya itu ada slogannya Spiderman itu. With big power, juga ada tanggung jawab. Apa Kak bahasa Inggrisnya Kak? with big power become a big responsibility. Jadi legislatif maupun jadi ketua komisi ini sebuah kekuasaan. Kekuasaan apa ya? Kita di legislatif punya kekuasaan membuat undang-undang atau peraturan daerah, kemudian kita punya kekuasaan untuk mengontrol, kita juga punya kekuasaan bersama dengan
eksekutif atau bupati dan jajarannya kita untuk membuat atau membahas anggaran. Kemudian melalui 3 kekuasaan legislatif itu kita bisa memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini sebagai contoh yang akhir-akhir ini masalah kesehatan. Jadi kita di Komisi 4 kemarin bisa mendorong untuk Bondowoso mencapai yang namanya universal health coverage. Jadi seluruh masyarakat Bondowoso tercoverage atau tercover semua masalah kesehatan. Tentunya ada prosesnya ya, kalau yang mampu ya tentu berbayar dengan bayar premi BPJS atau asuransi. Bagi yang tidak mampu itu bisa menggunakan fasilitas APBD ya, melalui BPJS juga, tapi nanti yang membayar iurannya bisa oleh APBD. Artinya kita di legislatif bisa mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, karena kita di DPR kan wakil masyarakat. Jadi mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Oke, Komisi 4 salah satunya di bidang kesehatan. Kan begitu. Sedangkan masyarakat Bondowoso bisa dikatakan masih banyak yang belum paham UHC. Nah itu dengan media apa Mas Bro itu nyampein ini loh, UHC ini bisa didorong untuk masyarakat yang tidak tercover BPJS atau KIS kan begitu, gimana? Jadi sebenarnya kalau kewajiban utama ini di yang namanya eksekutif. Sebagai eksekutor, mereka yang menjalankan program yang sudah kita sepakati bersama, karena fungsinya DPR kan membahas anggaran. Jadi anggarannya sudah disetujui, dieksekusi oleh dinas atau eksekutif. Nah, kita sebagai pengontrol, pengawas. Nah, tapi kita juga tidak berpangku tangan, artinya kita saat reses, saat turun ke masyarakat juga ikut mensosialisasikan dan juga ikut mendengar aspirasi masyarakat. Kalau ada masyarakat yang tidak mampu kemudian perlu dibantu, ya tentu kita akan bantu memfasilitasi, meskipun tetap bukan kita yang menangani ya, tetap dinas terkait ya, kita membantu mengomunikasikan, mengantarkan dan lain-lain. Perbedaan antara menjadi anggota komisi dengan ketua komisi dengan kekuasaan yang tadi lebih tanggung jawab kan, begitu, tanggung jawab lebih besar itu, enak mana sih gitu? Ya sebenarnya sama aja ya, cuma kan begini, di DPR itu yang ada itu ketua ya, ketua komisi maupun ketua DPRD. Jadi ketua itu bukan kepala, jadi fungsinya sebenarnya sama dengan anggota, cuma kalau mimpin rapat tidak ada ketuanya nanti jalannya kan tidak terarah. Jadi ada ketua supaya bisa mengkoordinasikan anggota kapan harus rapat, ngatur jadwal dan lain-lain. Jadi fungsinya ketua bukan berarti punya kekuasaan yang lebih, tapi selaku koordinator mengatur jalannya rapat, pengawasan dan lain-lain itu bisa lebih berjalan dengan baik. Artinya kita punya, ya itu tadi, punya kelebihan memang ketua itu bisa mengatur ritme kerjanya komisi. Jadi kapan harus rapat dengan dinas kesehatan ini karena masa-masanya COVID atau masa-masanya demam berdarah ya. Kita yang lebih bisa mengatur ritme atau menentukan jadwalnya. Tapi kalau haknya masing-masing anggota sama. Jadi paling tidak menjadi koordinator lah. Ya, koordinator. Untuk jadwal itu. Terus nggak pingin di ini eksekutif. Ya, eksekutif. Begini ya, kalau kita terjun di dunia politik itu segala kemungkinan itu bisa terjadi. Cuma kalau saya sendiri, karena ini berjalan bertahap ya, kita di 2024 itu pemilihan legislatif dan presiden dulu. Kemudian untuk pilkada itu masih bulan Oktober atau November. Jadi kita fokus menyelesaikan tugas yang kita hadapi lebih dulu, dan juga fokus menyelesaikan tanggung jawab. Ini kan masih sisa waktu nih, ini bulan Juli ya, masih ada sisa berapa bulan yang harus kita selesaikan. Artinya kita masih punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menyelesaikan tugas kita selaku anggota DPRD. Dan juga karena ini sudah masanya pendaftaran caleg ya, saya fokus di sana. Jadi sudah terkonsep semuanya. Ya sudah, karena semua harus direncanakan,
dari rencana itu kita usahakan dan kita doakan. Modalnya satu, yakin. Loncat dari sini, pindah sini, modal terkonsep, yakin. Habis itu serahkan sama Allah, kan begitu. Habis itu gorengannya dulu sini. Oh, gorengan gitu ya. Nah, gorengan dianterin ini biar lebih santai nih, sama tisu-tisunya sini. Nah, kan begitu. Karena kalau nggak ada gorengan nggak enak. Gitu ya. Iya, ngobrolnya Tapi kalau banyak gorengan ini juga bisa katanya kolesterol ini. Ini pisang goreng made in Made in mana nih Pak Kuku? Made in sendiri ini dari dapur ini. Oh, dari dapur ya, langsung dari dapur ini Pak Kuku ini. Nah, Saya juga suka gorengan. kalau yang ini lain ini. Ini oleh-oleh dari Oleh-oleh. Jogja. Ini Dari Malang. Dari Malang. Kan begitu. Boleh ini Pak gue cicipin sambil. Tisunya mana tisunya ini? Terus dunia politik kan gampang berubah Pak Kuku ya. Ya, berubah. Kan begitu. Jadi hari, hitungan jam berubah. Bisa. Hitungan detik ya mungkin bahkan ya. Pengen enggak Pak Kuku? Jadi kan begini ya. Mohon maaf. Jadi kalau anak-anak Bondowoso terus kuliahnya di luar kota, kan begitu ya. Otomatis cara berpikirnya akan sedikit berubah. Apa sih yang harus diubah dari Bondowoso? Apa ya kalau diubah ya? Sebenarnya kalau PR-nya ya, saya merasa menjadi anggota DPRD ini masih banyak yang harus dikerjakan di Bondowoso. Dan saya terus terang jadi anggota DPR ini juga masih banyak PR saya sendiri yang masih belum saya selesaikan. Jadi selama berapa tahun ini ya tentu sudah banyak yang dilakukan atau diperbuat, tapi saya pribadi menilai bahwa masih banyak kekurangan. Jadi kalau yang apa yang harus dilakukan, mungkin yang pertama tentunya merubah mindset ya, merubah mindset masyarakat Bondowoso maupun anak-anak muda terutama Bondowoso untuk bisa berpikir lebih maju, karena kita di tahun 2045 itu mencanangkan yang namanya Indonesia Emas ya, termasuk Bondowoso tentunya harusnya mendukung Indonesia Emas. Jadi Indonesia Emas itu ada beberapa faktor yang bisa menjadikan Indonesia Emas itu berhasil atau tidak. Jadi di tahun 2045 itu termasuk mulai beberapa tahun terakhir ini bahwa jumlah penduduk Indonesia itu 60% lebih itu penduduk produktif, artinya usia produktif yang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Berbeda dengan negara-negara yang sudah maju ya, contohnya kalau di Jepang itu banyak sebagian besar masyarakatnya itu sudah usia renta, jadi yang bekerja itu lebih sedikit daripada yang harus dihidupi oleh yang bekerja. Tetapi saat usia produktif ini lebih banyak daripada usia yang tidak produktif, tetapi mental dan kesiapan generasi muda yang meneruskan kehidupan bangsa ini tidak siap, tentunya ya tidak akan berhasil juga. Jadi makanya saya lebih menitik beratkan kepada persiapan dari generasi muda ini. Jadi mindset, pendidikan, kesiapan, kemandirian, ya, disiplin, ya itu yang perlu ditanamkan. Jadi jangan sampai jadi generasi muda yang mager, ya, karena memang sekarang kita lihat kemajuan teknologi ini bagus, dengan adanya internet semua informasi bisa didapat, tapi di sana juga ada sisi negatifnya juga. Selain ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga, menciptakan generasi muda yang malas bergerak. Kalau zamannya kita dulu main kan di luar, nggak ada. Semua dalam kamar sekarang ya, sekarang dalam kamar ya. Kalau dulu orang tua jewer anaknya ya masuk dalam rumah, kalau sekarang jewer anaknya ya main di luar gitu. Gitu. Terus ya, itu. Kebalik ya zamannya begitu. Nah, kita nih sama-sama keluar ya dari Bondowoso untuk kuliah, kan begitu ya. Paling tidak ada perubahan lah untuk di Bondowoso yang kita ubah, kan begitu. Nah,
kalau harapan besar dari orang-orang sekitar Mas Bro ini apa sih yang paling urgent gitu dilakukan untuk yang bisa dilakukan sama Mas Bro itu gimana itu? Maksudnya gimana itu? Urgent gini ya, yang apa yang paling utama dari lingkungan mana dulu yang diubah kan begitu. Karena kalau untuk mengubah sebuah Bondowoso ya mustahil ya kan jadi begitu. sulit. Jadi perubahan itu memang tidak mudah dilakukan dan tidak serta-merta langsung berubah. Seperti halnya kebetulan saya ini juga ketua PBSI, Persatuan Bulu Seluruh Indonesia, yang membina atlet Bondowoso khususnya atlet bulu tangkis. Jadi untuk menciptakan seorang atlet ini butuh waktu yang cukup lama. Jadi tidak instan. Kemudian butuh disiplin yang sangat tinggi. Kita atlet-atlet Bondowoso ini ya karena keterbatasan waktu dan biaya, kita hanya melatih atlet-atletnya di Puslat Cup itu hanya seminggu sekali. Saya melihat di kota-kota yang bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi itu setiap hari atletnya itu dilatih. Nah, terus kan jauh ini kan? Iya jauh. Kan gimana gitu. mau ngejar yang ini latihan setiap hari, yang ini cuma seminggu sekali. Itu apa nggak ada anggarannya ya Bondowoso? Permasalahan salah satunya itu salah satunya. Tapi juga ada permasalahan-permasalahan lain bahwa di Bondowoso masih belum ada lembaga pendidikan yang siap menampung para atlet. Ya, kalau di kota-kota besar yang menelurkan atlet itu ada sekolah khusus yang anak didik itu memang difokuskan untuk latihan. Jadi pelajaran itu nomor 2 gitu ya? Iya, tetap pokok-pokok ada, tapi waktunya dihabiskan di olahraganya. Karena kalau kita samakan, waktunya harus belajar sama, ya tentu waktu olahraganya juga semakin sedikit kan. Waktunya kan dikasih waktu sama nih, kita semua dikasih waktu 24 jam, jadi tidak bisa minta lebih kan. Jadi itu yang digunakan. Kalau porsinya itu sedikit yang untuk olahraga, bersaing dengan yang porsinya besar tentu akan kalah. Nah itu yang saya ini masih mendorong juga di Bondowoso supaya ada, tapi sekali lagi butuh waktu, butuh proses, dan butuh kerjasama semua pihak. Tidak bisa salah satu pihak yang mendorong, yang lainnya tidak mendorong itu. Iya, karena perubahan itu kejam bagi orang yang senang di zona nyaman. Kan begitu. Kejam kalau saya membahasakan. Gimana? Ya tidak nyaman perubahan. Tidak nyaman. Yang tidak nyaman kan kita aja duduk nyaman terus suruh pindah-pindah gitu ya? Ini mau dipakai kan agak gimana sudah enak-enak duduk gitu. Betul. Berarti bukan kejam ya, membuat tidak nyaman. Tidak nyaman. Kan begitu. Tapi karena tidak nyaman itu akhirnya jadi sukses. Ya, bisa sukses, bisa tidak sukses juga, tinggal kita bagaimana usahanya. Betul. Karena kan sepanjang sebagai warga Bondowoso butuh sosok-sosok muda. Ya alhamdulillah ketemu Mas Bro saat ini bahwa mulai jelas bagaimana gambaran dari sukses itu tidak mudah. Butuh banyak yang dilakukan, dari dipersiapkan, mental, keyakinan. Termasuk siap menghadapi dan mengalami gagal. Betul. Nah, ada slogan hidup nggak dari Mas Bro ini yang Mas Bro selalu kalau mau tidur diingat, bangun tidur diingat, kan begitu? Ya sebenarnya dari yang kita bicarakan tadi sudah banyak ya sebenarnya kata-kata yang menjadi inspirasi. Meskipun tidak harus dihafal bangun tidur atau tidak ya. Jelas seperti never give up, jadi kita tidak boleh menyerah. Jadi itu tadi, karena kita belajar, berusaha itu pasti akan pernah mengalami kegagalan. Jadi jangan pernah menyerah. Begitu gagal sekali terus menyerah, tidak mau berusaha lagi, itu jangan. Jadi terus kita pantang menyerah. Terus Mas Bro, ini pertanyaan terakhir kan begitu. Ini dari kawan-kawan kan begitu ya, dari kawan-kawan itu pesan tadi nanya kan begini. Di Komisi 4 itu membidangi bidang kesehatan. Jadi kalau misalnya ini ada kendala nih Pak RT
itu bisa lewat Mas Bro, bisa nggak dibantu? Iya, jadi salah satu fungsi kita di DPRD kan ada pengawasan. Ya, tentu juga kita di DPRD itu wakil dari masyarakat. Jadi siapapun bisa apa ya istilahnya, mohon bantuan atau apa, menyampaikan aspirasinya kalau ada kendala mengenai kesehatan. Kita tentu akan memfasilitasi dengan mengikuti tata cara atau aturan yang ada. Tapi biasanya kalau kita yang membawa itu biasanya kan responnya beda, lebih cepat ya, meskipun bukan untuk melanggar aturan ya, tapi untuk mempercepat proses yang biasanya mungkin harus administrasi dulu ini nunggu lama, kita bisa jalan dulu administrasi, nanti sambil jalan kita lengkapi. Bisa nggak didorong Mas Bro untuk 2024 Pak RT itu ya paling tidak sama lah dapat BPJS. Oh gitu. Kan begitu. Ya, itu juga pernah saya bawa di pembahasan-pembahasan khususnya mengenai kesejahteraan RT, karena memang kalau untuk desa, perangkat desa kan ini sudah ada itu BPJS-nya kan sudah masuk di sana untuk kesehatan. Kemudian untuk guru ngaji BPJS-nya tenaga kerja, tapi bukan BPJS kesehatan. Nah ini memang selain kalau kemarin memang saya tidak membahas BPJS-nya, cuma honor apa ini, bukan bilang honor, ini apa namanya? Uang saku. Bukan uang saku, apa istilahnya kalau? Ya uang lelah. Uang penghargaan. Uang ya. penghargaan. Uang penghargaannya ini tolong disesuaikan. Kalau saya ngomong ditinggikan nanti disesuaikan. Ya, seperti kabupaten mana yang sudah naik itu ya? Naik di berapa Situbondo? Situbondo itu naik, tapi belum ngalahin Bondowoso kan begitu. Kalau Jember jauh lah, ya, kan begitu. Cuma memang perlu saya sampaikan juga di tahun ini juga penerimaan P3K itu tidak ada. Padahal kalau dari aspirasi yang saya tampung, baik itu tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, masih banyak yang membutuhkan kuota itu. Tetapi begitu kita melihat duduk bersama masalah anggaran, lagi-lagi ruang fiskal kita sangat sempit, jadi tidak bisa lagi membiayai biaya-biaya rutin termasuk biaya gaji atau honor P3K. Jadi ini yang menjadi dilema ya. Jadi itu di Dinas Pendidikan ya Mas Bro ya? Iya, Dinas Pendidikan. Jadi tapi kalau masalah ruang fiskal kan secara keseluruhan. Jadi kita punya APBD sekarang 2,1 T ya, nilainya besar, tapi sekitar 40% itu untuk pengeluaran rutin, untuk gaji, tunjangan dan lain-lain. Kemudian 60% itu yang nyampe ke masyarakat, artinya berupa belanja modal, itu mungkin kisaran 20-30%. Jadi sangat kecil. Padahal yang paling dirasakan oleh masyarakat kan belanja modal ya. Belanja modal itu pembangunan jalan, pembangunan paving, fasilitas-fasilitas itu lain. Tapi kalau gaji kan yang merasakan kan ASN, ini ya memang pelayanannya masyarakat merasakan, tapi kan tidak secara langsung. Jadi menyesuaikan, ya, kan begitu. Tapi bukan tidak bisa diperjuangkan. Ya, jadi kalau perjuangan itu tetap, bagaimana kita nanti mudah-mudahan ke depan ini memperoleh pemimpin yang amanah, yang lebih baik, yang bisa mengatur keseimbangan dari APBD itu, dan juga bisa mencari sumber-sumber lain yang bisa membantu APBD kita. Karena sumber-sumber lain kan bisa berasal dari APBN, bisa berasal dari provinsi. Kalau dulu waktu saya kuliah ya Pak Kuko ya, mimpi saya sederhana bahwa ketika saya di Bondowoso itu bisa ngalahin kabupaten sebelah-sebelahnya, kan begitu ya. Walaupun kita anggaplah kita Bondowoso ini kan kejepit semuanya ya. Nah, mimpi apa sih Pak Kuko tentang Bondowoso ke depannya? Ya, sebenarnya kalau Bondowoso sendiri memang beberapa bidang ada yang kalah, tapi kita jangan berkecil hati bahwa memang ada bidang-bidang juga yang kita menang. Seperti UHC ini kita bisa capai karena memang kepesertaan
kita di BPJS itu lebih tinggi dibanding kabupaten-kabupaten sebelah. Jadi kita masih lebih tinggi. Dan juga ada bidang-bidang yang lain yang kita bisa lebih unggul dari kabupaten sebelah. Kemudian mengenai mimpi dari untuk Bondowoso tentunya dari seorang Mas Bro ya, seorang Mas Bro ini gimana? Kota kelahiran saya, kemudian saya juga besar di sini artinya menghirup udara Bondowoso, kemudian airnya juga air dari Bondowoso yang sudah mendarah daging. Tentunya saya ingin Bondowoso bisa menjadi kabupaten yang maju. Tentu dengan potensi yang ada, karena setiap daerah ini punya potensinya masing-masing. Artinya kita jangan melihat kekurangannya saja. Kalau lihat kekurangan, kita tidak punya pantai, gimana kita mau maju wisatanya, namanya pantai. Padahal wisata kan tidak hanya pantai ya. Kita sudah ditetapkan sebagai salah satu situs geopark ya oleh UNESCO. Itu sebuah modal juga. Nah, bagaimana kita mengolah modal, mengolah potensi-potensi yang ada, capital yang ada ini untuk dikelola sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. Tentunya bukan hal yang mudah juga, tapi kalau kita bisa duduk bersama, bisa mencarikan strategi, ya tentu tidak mustahil itu tercapai. Terus untuk maju ke sana Pak Kuku ya, seperti harapan Pak Kuku bahwa Bondowoso jadi maju kan gitu. Kenapa tidak kita pakai kata-kata Soekarno bahwa saya kasih 1000 orang tua kan gitu. Habis itu dia mengatakan kasih 10 pemuda akan goncang dunia. Kenapa enggak pakai begitu Pak Kuku misalnya kan begitu? Karena sebenarnya sama punya potensi sebenarnya. Tadi kalau yang dikatakan Mas Bro itu bahwa 1000 orang tua bisa mencabut. Iya, gitu kan. Mencabut itu juga berat juga, mencabut gunung dari akarnya. Ya. Kalau 10 pemuda menggoncang itu sama-sama sebenarnya sama-sama punya peluang. Punya potensi dan peluang. Kalau orang tua itu biasanya lebih bijaksana karena sudah banyak mengalami makan asam garam lah ya, mengalami banyak pengalaman. Kalau yang anak muda ini lebih punya energi ya, lebih ingin tahu, lebih ingin belajar, lebih ingin perubahan ke arah yang lebih baik ya. Cuma ada kelemahannya juga anak muda ini. Biasanya ceroboh ya. Makanya harus ada orang tua yang menasihati, lele awas itu lubang, jangan sampai masukan. Berarti figur ketemu udah nih figurnya nih P1, P2. Gitu kan ketemu. Jadi harus mix ya antara yang tua sama yang muda. Kan begitu. Semua elemennya harus bisa dirajut untuk kepentingan Bondowoso seperti itu. Terakhir Pak Kuku, pertanyaan terakhir. Bahwa seperti yang Pak Kuku dari pengalaman pendidikan, terus bisnis, sekarang karir di politik, kan begitu. Ini yang akan Pak Kuku semacam apa ya, nyampein ke anak muda itu bahwa tadi kata yakin begini itu yang sekiranya yang ngena nih buat anak milenial nih apa? Kan begitu. Karena anak milenial sekarang kan game terus kan begitu ya. Main game terus. Nah ini gimana sih Pak Kuku? Jadi untuk biar ngena betul nih pertanyaan terakhir itu. Apa itu Mas ya? Mengingatkan atau memberi? Ya monggo sudah gimana kan begitu. Iya. Gitu karena kan versi tidak sama Pak Kuku kan begitu. Iya. Jadi yang pertama bahwa waktu itu tidak bisa diulang. Ya, tidak bisa diputar Pak Kuku ya. Tidak bisa diputar lagi. Jadi masa muda ini adalah masa-masa mencari ilmu, mencari pengalaman, kemudian memperkaya pengetahuan dan juga meningkatkan kemampuan para pemuda. Jadi untuk apa ya? Untuk bekal saat dia sudah dewasa atau tua, sudah matang untuk menjalani atau melaksanakan visi masing-masing individu ini tadi. Jadi manfaatkan waktunya selagi muda karena itu tidak akan terulang, dan jangan terlena oleh kemajuan teknologi ini yang punya dua mata pisau. sisi mata pisau ya. Di satu sisi ada
kalau pisau ada yang tumpul, ada yang tajam. Kalau kemajuan teknologi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sisi positifnya dan meninggalkan sisi negatif. Tetapi karena memang sifatnya anak muda seperti itu, kita di lingkungan ini juga harus ikut mengawasi dan ikut mendorong supaya anak-anak muda kita ini bisa bertumbuh dan berkembang untuk menyongsong Bondowoso lebih baik. Hai guys, ladies, mas bro ini, mak bapak ini, singkat kesimpulan dari saya bicara dengan Pak Koko bahwa you harus punya mental untuk bangun. Mental yang baik, mental yang mau maju, mental yang yakin, jangan ceroboh. Dan alhamdulillah saya terima kasih ke Pak Koko, salah satu sosok sukses di RT 13 yang asli Bondowoso, mau kembali ke Bondowoso untuk memajukan Bondowoso. Jadi mari kita buang stigma bahwa di Bondowoso itu tidak bisa hidup. Karena saya salah satu Pak yang kena stigma itu, Pak. Oh gitu ya? Iya, mau kerja apa di Bondowoso? Kan begitu. Ya alhamdulillah ternyata ketika saya balik ke Bondowoso ya saya juga bisa hidup. Jadi Pak Koko juga yang keluar kota bisa hidup, malah lebih maju lagi, kan begitu. Jadi kesempatanmu itu ya katamu. Kan begitu. Jadi terima kasih Pak Koko sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Bondowoso, owner dari Ebis Hotel, terus banyak usahanya. Saya harapkan Pak Koko sukses di 2024. Amin. Karena kami Pak butuh sosok-sosok muda. Ya. Yang itu kalau kita tidak muda lagi, Pak. Iya. Kan jadi, begitu. saya ucapkan terima kasih Pak RT dan teman-teman bahwa ini sekedar sharing. Mudah-mudahan sharing ini bisa memberikan manfaat bagi para penonton atau pemirsa demi kemajuan Bondowoso khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak Koko. Terima kasih. Kan begitu. Next, tungguin ya konten berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe punyanya tim RT 13 Smart RT.